Hai Sobat Ngulik, selamat datang kembali di podcast kami Ngulik Ngerumpi Katolik. Bersama saya Fani yang akan membawakan acara pada hari ini. Hari ini sebelum mulai acaranya mau info aja untuk para UMKM yang mau produknya dipromosikan di acara kami, boleh menghubungi kami melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Hari ini nih kita mau bahas tema yang menarik banget mengenai mental health yang lagi digandrungin sama anak-anak muda, terutama Gen Z kayak saya dan para milenial. Hari ini kita mau bahas salah satu disorder dari personality disorder, yaitu narcissistic personality disorder. Bersama saya ada bintang tamu yang kredibel banget di bidangnya, Bu Ana Surti Aryani, psikolog klinis yang sudah menggeluti bidang psikolog ini dari tahun 99, lulusan Universitas Indonesia. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Fani. Salam kenal, Fani. Ya, salam kenal juga. Gimana, Bu, tadi perjalanan dari rumah ya ke sini? Rumah saya lumayan jauh ternyata dari sini dan agak macet ya ternyata kalau sore agak siang sore begini. Tapi cukup menyenangkan ketika sampai sini saya baru tahu ya, wah gerejanya besar sekali. Jauh lebih besar dibandingkan gereja saya. Hari ini kita mau bahas ini, Bu, narcissistic personality disorder. Itu tuh sebenarnya kelainan atau disorder yang seperti apa sih, Bu? Maksudnya apakah itu sama seperti orang yang katanya narsis tuh foto-foto? Apa yang bisa membedakan dan gimana ciri-ciri NPD itu, Bu? Oh oke. Saya ceritanya agak panjang lebar nggak apa-apa dong ya, Boleh, Fan ya? Bu. Boleh ya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita mau memberikan diagnosis ya, kalau NPD itu kan salah satu diagnosis. Itu betul-betul mesti ngecek apa aja yang ada pada si orang tersebut. Nah, NPD ini seperti namanya Narcissistic Personality Disorder. Sebetulnya dia adalah salah satu bagian dari personality disorder atau gangguan kepribadian. Saya mau bilang dulu bahwa gangguan kepribadian ini sebetulnya cuma salah satu kelompok gangguan di antara banyak gangguan lain dan beberapa di antara juga cukup ngetop nih Van. Contohnya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada yang namanya gangguan ya, kelompok gangguan mood disorder. Ini ada yang namanya depresi, ada yang namanya bipolar gitu misalnya seperti itu. Ada juga kelompok gangguan yang namanya gangguan kecemasan, anxiety disorder. Itu ada yang namanya panic disorder ya, orang yang tiba-tiba gampang panik. Kemudian ada yang namanya generalized anxiety disorder, itu yang kayaknya semuanya dipanikin gitu ya, semuanya tuh dicemaskan gitu. Terus ada juga yang fobia gitu, itu di dalam anxiety disorder. Lalu ada juga yang misalnya kelompok eating disorder ya, pernah mungkin dengar anoreksia yang tidak mau makan Kayak atau Princess Diana ya, Bu. betul, bulimia ya. Bulimia tuh yang makan banyak tapi terus kemudian dimuntahkan. Lalu ada juga yang binge eating, itu adalah yang dia makannya banyak, kayak tidak bisa berhenti-henti gitu misalnya seperti itu. Nah, balik lagi ke personality disorder. Personality disorder sendiri itu sebetulnya ada banyak jenisnya. Sejauh ini yang sudah ditemukan itu ada 3 kelompok besar ya, ada kelompok A, klaster B sama klaster C gitu, kita bilangnya begitu. Klaster A itu adalah yang agak-agak aneh gitu, eksentrik gitu. Misalnya orang-orang yang paranoid personality disorder, dan ini berbeda dari paranoid yang gangguan cemas. Gitu, jadi ini beda lagi. Walaupun namanya sama-sama paranoid gitu ya. Ada juga yang di dalam klaster A ini ada yang namanya schizoid ya, personality disorder, dan schizotypal personality disorder. Ini adalah jenis-jenis orang yang perilakunya tuh biasanya cukup eksentrik gitu. Kapan-kapan mungkin kita obrolin yang lebih seru tentang 2 yang ini ya, 3 yang ini, sorry. Kemudian ada klaster B, dan NPD itu sebetulnya termasuk di salah satunya. Jadi NPD itu adalah klaster B itu yang kita bilang dramatic and erratic gitu ya. Jadi model-modelnya itu yang di klaster B itu ada yang namanya antisocial personality disorder. Ini adalah mereka yang memang cenderung menolak ya untuk mengikuti aturan.
Kemudian borderline personality disorder, ini yang gangguan kepribadian ambang, di mana begitu banyak masalah tapi seakan-akan tuh nggak ada yang cukup ajak gitu untuk permasalahan tersebut terjadi. Ada juga yang namanya histrionic personality disorder, ini yang cenderung histeris orangnya. Dan satunya lagi si narcissistic personality disorder, dan ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut setelah ini. Saya mau cerita dulu ada gangguan yang cluster C. Cluster C itu ini adalah mereka yang orangnya gampang takut, gampang cemas. Tapi ini berbeda dari yang gangguan kecemasan yang tadi saya sudah cerita. Tuh ya, jadi ada yang namanya avoidant personality disorder. Ini adalah orang-orang yang cenderung menghindar dari orang lain. Orang-orang yang nggak suka banget bergaul sama orang lain dalam kriteria tertentu. Lalu ada yang justru sebaliknya, dependent personality disorder. Ini orang yang sangat tergantung sama orang lain gitu. Dan ada lagi obsessive compulsive personality disorder. Ini orang yang terlalu mengulang-ulang semua kegiatan, misalnya yang ngunci tapi berulang kali ngunci dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi NPD ini cuma salah satu dari personality disorder gitu ya. Dan karena kayak tadi ini saya bilang, namanya mungkin mirip-mirip padahal penanganannya tuh akan berbeda. Sehingga nggak boleh mendiagnosis diri sendiri ya. Jadi kalau mau tahu oh saya ini NPD atau bukan, memang perlu menjalani pemeriksaan yang cukup panjang, mulai dari ada wawancaranya, observasinya, atau ada alat tes tertentu yang mungkin perlu dikerjakan gitu. Nah, tadi Fani tanya kan cirinya tuh kayak Bu? Apa betul. Gitu kan. Nah, jadi ciri-cirinya itu secara umum tuh memang orang-orang yang mengalami NPD, narcissistic personality disorder, ini sangat-sangat mementingkan dirinya. Tapi mementingkan dirinya tuh betul-betul di semua sisi, dan dia nggak bisa melihat bahwa orang lain tuh juga penting. Ya, bahkan nggak dia ada tuh empatinya ya Bu, nggak ya? ada empatinya, sulit sekali untuk berempati. Terus kemudian dia tuh cenderung punya keasikan gitu ya, preokupasi gitu kita bilangnya, keasikan dengan fantasi bahwa dia tuh orang yang sukses, bener-bener sangat kuat, cemerlang gitu ya. Terus kemudian pokoknya wow banget berprestasi gitu. Banget padahal nggak ada prestasinya. Benar, gitu ya Bu ya. Jadi dia meyakini bahwa dirinya tuh wow banget ya, apapun yang orang katakan tentang dirinya, tapi dia yakin bahwa dia tuh orang yang sangat wow gitu ya, sangat berprestasi, sangat keren dan lain sebagainya. Kemudian bahwa dia itu saking kerennya, dia punya hubungan dengan orang-orang yang keren juga gitu. Misalnya bahwa saya ini kenal sama presiden, dikenal oleh presiden, walaupun mungkin cuma pernah selfie di dekat presiden gitu, misalnya seperti itu. Berarti dia punya keyakinan yang palsu mengenai kedekatan dengan orang yang istimewa itu. Betul, Bu. Karena dia merasa bahwa memang saya ini segitu luar biasanya, saya tuh segitu kerennya loh. Tapi orang gitu. NPD tuh ada kecenderungan kayak skizo nggak sih Bu kalau kayak ntar dulu, gitu? Ntar dulu. Ya? Ini masih cerita dulu nih gejala-gejalanya ya. Kemudian ada juga dia tuh punya kebutuhan akan kekaguman dari orang lain. Jadi bayangkan dia kan merasa bahwa saya ini kan orangnya keren banget, deket sama orang-orang keren, terus kemudian orang harus kagum dong sama saya, dan kebutuhan ini jadi berlebihan. Itu yang kadang-kadang juga membuat dia nih banyak berantem sama pasangannya, banyak berantem sama orang-orang di sekitarnya, ketika orang-orang di sekitarnya tuh gak kagum-kagum banget sama dia gitu misalnya. Kemudian dia tuh merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Jadi, saya ini orang keren, harusnya saya didahulukan untuk masuk ke restoran tertentu, ke klub tertentu gitu misalnya, atau saya harusnya bisa duduk di depan gitu, walaupun mungkin orang-orang di situ nggak terlalu kenal sama dia gitu ya. Dan gara-gara dia selalu merasa bahwa dirinya luar biasa ini, dia tuh justru kurang empati, lalu cenderung mengeksploitasi orang lain ya, membuat orang lain tuh melakukan sesuatu buat dirinya, dan itu gimana caranya supaya betul-betul orang tuh mengagumi dia.
gitu ya. Terus kemudian kalau sampai ada orang lain yang terlihat keren juga, wah bisa cemburu berat nih Bisa gitu. marah besar ya Bisa Bu ya. marah besar. Kalau katakanlah dia punya pasangan, oh pasangannya keren, wah dia bisa nggak terima nih. Kenapa pasangannya keren? Dia kan keren gara-gara saya, gitu misalnya. Sangat butuh dikagumi. Jadi memang terlihat dalam kesehariannya sombong banget atau angkuh kan. Nah ini yang kadang-kadang orang suka bilang, ih ini menyebalkan banget orangnya. Iya gitu ya, jadi seringkali orang-orang ini jadi kesulitan untuk bergaul, kesulitan untuk punya relasi yang sehat dengan orang lain gitu ya. Dan eh, semua ciri ini adalah ciri yang kemudian perlu dikonfirmasi untuk mendapatkan diagnosis tertentu. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa gini, oh kok teman saya sih itu kok begini-begini, dia pasti NPD, belum tentu. Kita harus membuktikan dulu bahwa ciri-ciri itu memang betul ada, bukan hanya terhadap orang tertentu saja, dan bahwa ciri itu memang muncul secara konsisten di mana-mana muncul, kapanpun itu muncul gitu. Kalau itu betul-betul kita bisa buktikan secara konsisten, kemungkinan dia NPD. Jadi jangan self diagnosis, balik-balik Betul lagi banget tuh Bu. gitu. Soalnya anak-anak zaman sekarang suka self diagnose tuh. Betul, Ya itu kan, dia. anak sekarang trennya pada kayak wah gue depresi nih, wah gue NPD nih Itu atau apa. padahal kalau misalnya ternyata dia tidak NPD dan ternyata mengalami hal yang lain, penanganannya bisa beda loh. Kayak misalnya tadi saya bilang ada yang namanya paranoid personality disorder, ada juga yang paranoid tapi munculnya di gangguan skizofrenia. Berbeda banget penanganannya, obatnya beda, psikoterapinya akan berbeda. Paranoid yang muncul pada gangguan kecemasan akan berbeda lagi penanganannya. Padahal sama-sama nih kayaknya istilahnya paranoid, cuma pembedanya tuh banyak sekali sebetulnya kalau dari sisi para ahli gitu. Kalau kan tadi Ibu udah jelasin tuh ciri-ciri NPD, berarti dia tuh manipulator handal ya Bu. Maksudnya bisa memanipulasi orang dengan sedemikian rupa supaya mencapai keinginan dia kan Bu. Betul banget. Itu apalagi kalau dia nih orangnya pinter. Nah, kalau orangnya pinter nih Van, waduh, itu dia akan gimana caranya supaya orang lain bisa mengagumi dia, melakukan apa yang dia inginkan gitu ya, membuat orang-orang yang lainnya lagi itu kemudian menjadi ikut mengagumi dia. Ini yang orang-orang suka bilang flying monkey, gitu ya. Jadi flying monkey itu Antek-anteknya gitu benar, ya Bu ya. jadi ini sebetulnya istilah populer untuk bilang bahwa si orang NPD ini punya loh kumpulan tim gitulah ya, antek-antek gitu ya tadi ya, yang akan membantu si orang NPD ini untuk bisa mendapatkan kekaguman dari orang lain juga gitu, misalnya kayak gitu. Tapi jadinya kalau jadi korban NPD tuh kasihan banget ya Bu. Banget. Karena kan si NPD udah dianya begitu, terus antek-anteknya juga nyerang korbannya kan pasti Bu. Betul. Sebenarnya ini kalau ditelusuri lagi sih Bu, apa sih yang nyebabin orang tuh punya kecenderungan jadi NPD, narcissistic personality disorder? Apa karena pola asuh yang salah dari orang tua atau ada trauma atau apa Bu? Oke, jadi ya ternyata kalau misalnya para ahli ini bilangnya ya, kemungkinan memang secara umum ada 3 hal, pengaruh lingkungan dan budayanya, kemudian ketika dia waktu kecil itu dibesarkan seperti apa, dan kemudian secara genetiknya tuh kayak apa. Jadi contohnya kayak gini, pengaruh lingkungan tuh misalnya waktu kecil ini, atau nggak usah kecil ya, tapi misalnya ketika remaja dia mengalami pengalaman yang segitu traumatisnya terhadap orang lain. Itu ketika dia berhasil lolos sedemikian rupa, dia kemudian jadi punya keyakinan bahwa oh ternyata saya tuh bisa loh untuk menyelamatkan diri saya sendiri, keren banget loh diri saya gitu misalnya. Sehingga dia kemudian mengembangkan kekaguman berlebihan terhadap dirinya sendiri. Atau misalnya kalau orang tua itu mengalami masalah kesehatan jiwa gitu ya, jadi kan ada ya kita atau teman-teman kita yang karena kurang beruntung orang tua kita tuh mengalami gangguan jiwa tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada yang orang tuanya mengalami skizofrenia ya, gangguan kejiwaan yang membuat dia tidak bisa memahami realita. Ada juga yang misalnya orang tuanya ngalamin depresi yang berat ya, dia nggak bisa, bahkan nggak bisa bangun, terus-terusan merasa sedih gitu ya, merasa buruk dan lain sebagainya.
anak-anak dari orang tua yang seperti ini kadang-kadang kemudian berhasil kan dia melewati fase-fase sulit dalam hidupnya, dan dalam kondisi tertentu bisa jadi dia kemudian merasa ih gila keren banget gue, orang tua gue kayak gini gue ternyata berhasil lewat, ternyata gue tuh keren luar biasa loh, orang-orang harus tahu gue ini luar biasa gitu ya, sehingga itu membuat dia jadi mengalami NPD gitu ya. Ada lagi yang lainnya, itu adalah ketika lingkungan cenderung individualis. Jadi ada studi-studi nih, misalnya kalau di Amerika ya, ternyata NPD itu lebih banyak di New York yang lebih individualis dibandingkan Iowa yang katanya kekeluargaannya tuh cenderung lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam lingkungan yang kekeluargaannya lebih baik, kecenderungan muncul NPD itu lebih kecil gitu dibandingkan yang ya udah lu gue gitu misalnya. Berarti NPD tuh karena pola asuh yang salah, kekerasan. Tapi saya pernah denger tuh dok, katanya NPD tuh bisa jadi karena misalnya waktu kecil tuh nggak ditreatment dengan baik, misalnya dia nggak sengaja nendang meja, terus yang disalahin mejanya, itu juga bisa jadi penyebab nggak sih dok? Nggak pernah ada penyebab tunggal gitu. Jadi nggak mungkin Oh, jadi gara-gara banyak faktor. betul, nggak mungkin hanya gara-gara dia waktu kecil kalau misalnya mejanya salah yang disalahin mejanya gitu ya, ya gitu ya. Nggak mungkin cuma gara-gara yang itu, pasti ada hal-hal lainnya lagi gitu ya. Entah itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, entah itu apa yang dilakukan oleh gurunya atau sekolahnya, dan mungkin bukan hanya satu gitu ya. Jadi kayak misalnya ada banyak orang yang ngebully dia gitu ya, dan dia survive ya, dan itu berulang kali terjadi. Nah itu lebih mungkin mengalami NPD daripada cuma yang sekali ngebully, peristiwanya juga sederhana aja dan sebetulnya nggak terlalu berpengaruh, misalnya seperti itu. Berarti proses buat jadi NPD itu sebenarnya panjang banget. Betul banget. Jadi untuk semua personality disorder itu kita bilangnya baru bisa didiagnosis itu ketika orangnya udah lewat dari 18 tahun. Mengapa? Karena dianggap di bawah 18 tahun personality sendiri, kepribadian sendiri belum betul-betul terbentuk. Jadi dia masih sangat bisa berubah kemana-mana. Kecenderungannya mungkin, tapi tidak sampai kita sebut disorder gitu. Jadi lagi-lagi nih untuk melakukan diagnosis itu kriterianya banyak banget, termasuk usia, durasi dia mengalaminya, lalu apa saja yang dialami, konsistensi dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau misalnya anak-anak sebelum usia 18 tahun, misalnya orang tua yang di rumah lihat, ih kok anak gue kayaknya Keren ada banget, kecenderungan kayak gitu, itu bisa dibantu untuk diselesaikan biar nggak jadi NPD dengan Betul. ke psikolog klinis seperti ibu atau gimana Bisa, bu? bisa dibantu dengan datang ke psikolog klinis, ceritakan keluhannya apa, dan kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, lalu kemudian dicarikan apa yang bisa membantu untuk penanganan anak ini. Tapi nggak harus juga langsung konsultasi. Kita juga bisa kok banyak-banyak baca sebenarnya parenting yang baik itu yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi nih ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, gimana orang tua bisa merespon supaya kesalahan tersebut dari kesalahan tersebut anak bisa belajar tanggung jawab, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan dan kemungkinan besar anak ini jadi NPD, berapa lama sih Bu treatment untuk disembuhkan? Ditanganinya. Ya, ditanganinya Nah, betul. jadi tergantung proses treatmentnya ya. Jenis intervensi psikologi itu juga ada banyak banget ya. Antara lain kalau buat penanganan yang sudah bermasalah itu adalah yang namanya konseling atau psikoterapi. Psikoterapi dan konseling itu jenisnya juga banyak sekali. Ada yang misalnya jenisnya adalah psikoanalisa gitu ya. Itu biasanya makan waktu tahunan. Gitu. Ada lagi yang misalnya berbasis perilaku, kayak misalnya ada behavioral therapy ya, ada juga yang namanya cognitive behavioral therapy gitu. Nah, itu bisa makan waktu tahunan tapi dalam durasi lebih singkat dibandingkan yang psikoanalisa gitu ya. Jadi misalnya bisa makan waktu 1 tahun atau 2 tahun.
Terus kemudian ada lagi yang lebih sifatnya emosional penanganannya, misalnya emosional fokus terapi atau penanganan dengan dialectical behavioral therapy gitu namanya, atau misalnya yang lain dengan katakanlah brain spotting. Itu durasinya juga bisa sekitar 1 tahun 2 tahun kalau rajin. Masalahnya mereka yang kalau beneran diagnosisnya adalah NPD, rata-rata nggak seringkali sadar ya, Bu. nggak sadar tuh. Kemudian dia nggak mau datang ke psikolog klinis, nggak mau datang ke psikiater, dia tidak mau mengobati dirinya karena dia tidak tahu bahwa dirinya bermasalah. Menurut dia orang-orang lain yang bermasalah. Tuh, jadi kayak misalnya saya punya beberapa pasien yang NPD. Kenapa dia datang? Karena dia merasa pasangannya salah. Gitu, dia nggak bisa melihat bahwa ada yang dia lakukan yang membuat pasangannya itu berespon yang dianggap salah itu, gitu. Jadi Playing victim ya, Bu ya, jadi iya, ya. kayak playing victim gitu. Ini kan dia kan gini saya, dia gini saya loh. Apa yang terjadi? Kita coba bantu menggali. Apa yang terjadi sebelumnya? Iya, saya melakukan gini, tapi kan harusnya dia nggak usah sampai seperti itu kepada saya. Kan belum tentu juga ya, gitu. Betul, Bu. Karena sulit berempati, jadi dia nggak bisa melihat efek dari perbuatannya dia. Gitu. Nah, saya pernah dengar tuh, Bu. Kebetulan teman saya tuh ada yang orang tuanya NPD. Jadi kayak suka digaslight gitu. Jadi walaupun si mamanya yang salah, tapi jadi diputar balikin fakta. Kalau kayak gitu tuh respon yang tepat tuh sebaiknya kita sebagai korbannya tuh gimana sih? Oke. Pertama saya mau bilang dulu bahwa yang bisa nge-gaslight bukan hanya yang NPD. Ada begitu banyak personality disorder lainnya ataupun gangguan-gangguan lainnya yang bisa melakukan gaslighting, gitu ya. Ada juga yang sebetulnya dia tidak mengalami gangguan tertentu, hanya level yang lebih ringan, mengalami masalah kejiwaan, tapi bukan sampai gangguan gitu ya. Itu pun bisa melakukan gaslighting gitu. Jadi yang melakukan gaslighting belum tentu adalah yang NPD. Nah, tapi kepada NPD, orang-orang yang NPD memang sering kali melakukan gaslighting. Moga-moga nggak bingung ya kalau misalnya kayak gini ya. Nah, kalau kemudian kita mengalami gaslighting, apa yang bisa kita lakukan ya? Atau kita menghadapi orang-orang yang NPD ini. Jadi pada dasarnya kita perlu tahu kita nih benar dan kita ini cukup waras, dan itu agak sulit ketika kita jadi korban dari gaslighting gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mengenali dulu bahwa ini ada pola-pola seperti ini nih. Oh, ini adalah pola gaslighting. Oh, saya tuh dibeginiin, dan biasanya yang beginiin itu cuma si ini, tapi orang lain enggak kok gitu. Jadi pertama pasti kenali dulu tuh pola-pola seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga cari tahu ya, kita juga cari teman-teman yang lain untuk menetralisir efek. Kan dengan kita tuh cuma hidup sama keluarga kita pikir ya begitulah dunia gitu ya, orang akan begitu kepada orang lain. Tapi begitu kita punya begitu banyak teman, kok si itu melakukan itu, si ini enggak, si ini juga enggak, si ini juga enggak. Nah, begitu kita tahu begitu banyak teman, kehidupan kita jadi lebih netral gitu ya. Jadi pengaruh gaslighting itu nggak terlalu terasa pada kita karena kita punya banyak teman lain. Jadi milikilah banyak teman, itu selalu menguntungkan ya. Terus kemudian kita perlu menetapkan batasan yang jelas. Contohnya, kalau misalnya ada orang memperlakukan saya dengan baik, saya akan oke-oke aja. Tapi kalau ada orang mengatakan hal kasar, saya akan bilang, sorry, saya nggak mau saya nggak mau merespon kata-kata kasar Anda, gitu misalnya. Gitu ya. Jadi menetapkan batasan yang tegas, orang boleh ngapain kita. Gitu. Kalau misalnya kita udah punya batasan yang jelas, boundaries gitu ya, yang bagus, maka orang lain juga akan belajar untuk menghormati kita. Berarti dalam menghadapi si NPD ini kita atau disorder yang lain, kita perlu ada rasa keberhargaan diri dulu ya. Banget. Bu, ya? Aduh, kamu menyampaikan dengan sangat baik sekali, Van. Tapi betul banget, dan itu kadang-kadang sulit ya untuk berasa bahwa diri kita berharga ya ketika kita dijatuhin terus kan sama orang lain ya. Jadi
carilah rasa berharga itu. Betul. Gitu. Soalnya saya punya pengalaman pribadi, Bu. Pernah dulu dideketin sama orang yang NPD, kecenderungan NPD ya, diduga NPD. Karena orangnya ini nggak bisa minta maaf. Tapi pas awal ngedeketin itu dia kayak charming banget, kayak green flag banget orangnya. Tapi begitu makin deket, ternyata nggak bisa minta maaf, mudah emosi, dan jadinya berkata-kata yang tidak baik gitu. Waktu itu dia kayak playing victim gitu, dia bilang saya nih kayak gini karena kamu nih gini-gini. Cuma karena saya merasa itu bukan karena saya, itu karena diri dia sendiri. Jadi saya menegaskan ke dia bahwa apa yang dia katakan hal buruk kepada saya itu bukan hal yang benar, dan untuk diri dia sendiri, yaitu penyebabnya adalah diri dia sendiri gitu. Dan itu salah satu cara yang bagus banget, Van. Ya, ketika kita bisa menghargai diri kita, maka orang lain tuh gak bisa gitu loh membuat kita tuh jadi victimnya mereka. Gitu ya. Jadi hargailah diri kita. Cuma kita yang bisa menghargai diri kita. Nah, boleh tuh Bu, kiat-kiat buat biar orang-orang tuh ngerasa berharga tuh mesti gimana sih Bu? Karena kan kadang dari perjalanan hidup atau apa, orang tuh kadang ada yang jadi minder, jadi yang merasa kok gini. Jadinya kalau jadi korban NPD bisa gampang banget tuh kejerumus, misalnya ke depresi atau apa, korban-korban NPD. Itu kan banyak yang kayak gitu tuh Bu. Gimana tuh biar orang ngerasa pede sama berharga dirinya? Oke, saya senang nih Van kamu nanyain ini karena ini hal yang sangat-sangat penting banget. Jadi ya ada banyak sekali langkah yang bisa kita lakukan supaya kita betul-betul merasa diri kita berharga. Contohnya adalah kita berusaha untuk menemukan dan memperjelas hal-hal positif yang kita punya tuh apa aja. Kita tuh sering kali ditanya, apa sih hal positif kamu, apa kelebihan kamu, mikirnya lama banget. Ketika ditanyain kelemahan kamu apa, cepet tuh langsung gitu ya. Nah, kalau memikirkannya aja sulit, kemungkinan kita akan perlu mendorong diri kita untuk memikirkan, misalnya dengan menulis. Tuh, Journaling ya Bu, journaling gitu ya, kita bisa nulis, oke, kelebihan saya adalah apa gitu. Saya juga senang sekali kalau pakai teknik pakai post-it gitu. Nah, setiap kali kita menemukan hal baik tentang diri kita, entah itu sesuatu yang kita lakukan, entah itu sesuatu yang berharga buat kita tulis di post-it itu, lalu kita tempelkan. Kalau nggak pakai post-it, bisa juga pakai potongan kertas, itu kita tempelkan, kita masukkan ke dalam celengan ya, atau kita masukin ke dalam toples ya. Suatu hari kalau kondisi kita sangat-sangat tidak baik ya, atau pokoknya kita lagi butuh sesuatu yang lebih baik, kita buka toples itu dan kita buka, oh iya saya ternyata punya ini, oh iya saya ternyata punya kebaikan ini, saya mengalami kebaikan itu kan sangat-sangat menghibur banget Van ya. Kita juga boleh nih mengumpulkan benda-benda atau memento gitu kita suka bilangnya ya, yang mengingatkan kita pada sesuatu hal positif tentang diri kita gitu. Misalnya saya merasa bahwa dengan jepit rambut tertentu itu saya jadi keren gitu misalnya. Nah, jadi saya kalau misalnya saya sedang tidak menggunakan jepit rambut itu, saya akan simpan di tempat yang baik. Jadi kalau misalnya saya lagi butuh merasa baik, saya akan tahu, oke, jepit rambut ini salah satu hal yang membuat saya ingat saya punya kebaikan gitu ya. Itu. Nah, cara lain lagi adalah dengan coba bertanya sama orang lain. Orang lain tuh seringkali tuh bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang diri kita. Gitu. Dan itu kita bisa saling menyebutkan satu sama lain. Ya, jadi kita lagi ngobrol sama sahabat kita gitu. Aku lagi butuh bantuan nih sama kamu. Aku pingin mengingat apa sih hal baik yang sebetulnya aku lakukan. Karena aku kok kayaknya lagi nggak bisa inget nih, gitu misalnya. Tuh ya. Terus kemudian yang lain lagi untuk bisa mengingat ya, itu adalah untuk mencoba memikirkan hal baik yang bisa kita syukuri pada hari itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka ada orang-orang suka bilang ini, apa sih, 3 gratitude gitu ya. Jadi 3 hal apa yang saya syukuri hari ini gitu, dan itu bisa apapun. Kalau bisa itu dituliskan supaya kita bisa menyimpan catatan tersebut, dan pada saat kita butuh ya itu lagi sih bisa kita buka,
ternyata saya setiap hari itu punya hal-hal yang saya syukuri gitu. Dan walaupun yang disyukuri adalah kondisi-kondisi di luar kita, tapi kita tahu kita berada di sana. Jadi ada sesuatu yang baik juga di diri kita yang mengundang hal-hal baik datang pada kita gitu. Kalau ini semua sulit, ya kayaknya memang udah waktunya untuk datang ke profesional kesehatan jiwa. Boleh datang ke psikiater, ke psikolog klinis ataupun psikolog-psikolog yang lain. Boleh datang ke konselor, misalnya guru bimbingan konselor juga bisa, guru BK ya, atau ke para pendamping ya dan lain sebagainya. Tapi rata-rata korban NPD itu kan cenderungnya dia karena udah korban menahun ya Bu ya. Banyak tuh cerita kayak NPD yang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga tuh Bu. Itu bisa nggak sih si korban jadi kecenderungan Stockholm Syndrome? Oke. Ada begitu banyak dampak sebetulnya ketika kita jadi korban dari pasangan yang NPD gitu ya, atau keluarga NPD. Misalnya orang tua kita NPD, kita kan juga bisa mengalami sesuatu gitu. Nah, kalau ada hubungan darah, misalnya orang tua kita NPD atau ada om tante kita NPD gitu ya misalnya ya, dan ada hubungan darah sama kita, sebenarnya risiko kita juga mengalami NPD lebih besar gitu, karena faktor genetik itu ada gitu ya. Nah, atau kalaupun tidak mengalami NPD, mungkin mengalami personality disorder yang lain ataupun mengalami gangguan yang lain jika kita tidak tahu bahwa kita rentan. Kalau kita tahu, kita bisa melakukan banyak hal untuk mencegah itu terjadi gitu. Terus jika pasangan kita yang melakukan yang ternyata NPD, itu Stockholm Syndrome itu kadang-kadang terjadi. Itu terutama terjadi pada korban-korban kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang memang dia apa boleh buat berada di rumah itu bersama gitu kan. Nah, tapi juga nggak selalu yang itu efeknya, bisa juga yang lain-lain. Misalnya dia jadi mengalami depresi, dan ini paling sering muncul, atau punya gangguan kecemasan, salah satu gangguan kecemasan, karena dia jadi cemas kan, aduh nanti saya kalau lakukan ini nanti salah lagi di mata pasangan saya, aduh kalau saya lakukan ini berarti nanti dia marah lagi gitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada banyak sekali sih resiko, tapi memang kemudian kita bisa bilang resiko besarnya kesehatan jiwa kita atau kesehatan mental kita yang menjadi lebih buruk. Kalau misalnya orang tua NPD nih Bu, terus misalnya pasangannya kan jadi ada kecenderungan Stockholm Syndrome. Mungkin nggak kalau anaknya yang melihat itu ada dampak-dampak tertentu untuk si anak? Pasti ada dampak. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, itu kita bicara tentang sistem sebetulnya. Jadi yang namanya sistem, kalau satu terdampak, semuanya terdampak. Bayangkan kayak mobile baby crib. Mobile baby crib tuh itu loh, mainan bayi yang suka ada di atas tempat tidur ya. Itu kan kayak ada jari-jarinya ya. Kan, dia berputar-putar. Kalau satu aja kita tarik, yang lain biasanya ikut goyang gitu ya. Itu salah satu analogi terbaik untuk menggambarkan sistem keluarga. Artinya kalau satu orang terdampak, semua orang pasti kena. Kayak tadi, misalnya bapaknya NPD, ibunya kemungkinan kan jadi depresi atau mengalami kecemasan atau mengalami masalah-masalah atau bahkan gangguan kejiwaan yang lainnya. Anaknya kemungkinan tidak terawat, tidak bisa punya perkembangan yang baik ya. Kalau misalnya seperti itu, efeknya ya tergantung dia dari usia berapa. Kalau dari usia kecil banget, ntar bisa stunting karena kekurangan gizi, atau karena dia stimulasinya juga jadi bermasalah, kecerdasannya dia mungkin tidak optimal, kemudian perkembangannya bisa terlambat, lalu kemudian ketika dia bersekolah, nilai-nilainya dia juga mungkin jadi gak bagus-bagus banget, kesulitan konsentrasi, kesulitan untuk mendapatkan nilai yang baik, lalu kemudian karena terlalu sering mengalami keburukan, dia dapat bullying di sekolah gitu, terus kemudian karena semua permasalahan itu, dia jadi punya masalah-masalah kesehatan jiwa yang lain ketika dia besar. Jadi sebenarnya dampaknya bisa sampai sepanjang itu. Tuh ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa ada keluarga kita yang mengalami NPD, atau mungkin jangan sampai dia mengalami sesuatu deh,
tapi ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam keluarga kita akibat salah satu atau lebih dari satu orang bermasalah. Buruan deh bawa gitu ya, diajak tuh konsul ke yaitu psikolog klinis kah, ke psikiater kah, ke psikolog yang lain, konselor, supaya ini bisa segera ditangani karena kemungkinan dampaknya panjang. Kalaupun misalnya, aduh saya juga nggak tahu ya, nggak ada ide saya mau bawa kemana, cerita dulu deh sama temen supaya temen itu yang bisa bantuin kita. Kayaknya Bantu udah waktunya deh. menyadarkan ya, Bu, ya. Betul banget. Kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya bahwa kita salah. Itu bisa dibantu sama teman kita. Teman kita. Kalau misalnya kadang kalau orang yang kayak disorder gitu bisa jadi kan nggak punya temen, Bu. Bisa nggak sih kalau orang yang kayak gitu, kayak tetangganya nih aware nih soal mental health issue, terus dilihat kayaknya papanya narsistik, mamanya ini, anaknya ini, itu bisa nggak sih kayak dilaporkan ke pemerintah setempat atau apa buat dibawa konsultasi ke psikolog atau apa? Oke. Sejauh ini yang sudah ada aturan tentang membawa atau meminta seseorang ditangani itu adalah yang mengalami kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual gitu. Di undang-undangnya disebutkan kalau kita mengetahui ada orang lain melakukan kekerasan, pokoknya ada terjadi kekerasan, kita punya kewajiban untuk memberitahu pihak yang berwenang. Tapi sejauh ini belum ada aturan yang bilang bahwa kalau misalnya ada yang ternyata ngalamin gangguan kejiwaan dan lain sebagainya harus Bisa dibawa gitu. dibawa Jadi gitu ya belum ada ke pihak berwenang. ketentuannya Belum ya, Bu, ada ya. kewajiban. Tapi walaupun tidak ada kewajiban seperti itu, sebagai anggota masyarakat kan kita juga punya empati ya. Dan Betul. karena kita punya empati, kita tahu bahwa waduh, ini hidup tetangga sebelah bisa jauh lebih Kasian bermasalah, banget kasihan, anaknya. betul. Dan kalau ada apa-apa sama dia, kita juga loh yang kena sebagai tetangga, ya kan? Jadi mungkin itu bala bantuan kita sebagai tetangga, sebagai orang yang kenal dengan keluarga tersebut. Kayaknya kamu perlu deh buruan dibantu oleh profesional kesehatan jiwa gitu. Tapi kan kecenderungannya setahu saya orang NPD itu kan nggak pernah sadar bahwa dirinya salah ya, Bu ya. Kalau misalnya ada orang yang menyadarkan gitu, apa sih respon dari NPD itu? Apakah dia akan marah-marah, ngamuk? Sebelum kita menyadarkan si orang yang NPD, atau saya jawab dulu ya, gimana responnya orang NPD kalau diomelin Betul. gitu ya. Seringkali kalau misalnya si pasien yang NPD gitu ya, dia mengalami NPD kemudian dia dibilang kayaknya lu mesti datang deh ke psikolog klinis buat diperiksa, buat ditangani. Kemungkinan dia akan marah karena dia nggak merasa salah. Kemungkinan dia akan menyalahkan kita, menganggap bahwa kita melakukan hal-hal buruk terhadap dia gitu ya, bahwa dia adalah korban dari apa yang kita katakan gitu. Dan saya mau bilang bahwa nggak apa-apa, oke-oke aja bahwa kita disalahkan kalau kita memang sudah yakin kita melakukan hal yang benar. Jadi nggak apa-apa. Nah, mungkin yang saya mau tambahin juga, Van, adalah kalau penanganan terhadap penanganan psikologis itu sebetulnya tidak hanya untuk orang yang jadi pasien, tapi Pelaku bisa juga. juga korbannya. Jadi penanganan pelaku kalau tidak bisa langsung kepada pelaku bisa lewat korban. Gitu ya. Contohnya kalau misalnya tadi pasangan kita itu adalah NPD dan dia nggak mau dibawa ke psikolog klinis, nggak apa-apa, kita duluan aja karena pasti kita udah terdampak. Ya kan, kita udah stres banget, mungkin kita jadi depresi, kita mungkin jadi punya masalah kecemasan gara-gara kita menghadapi pasangan kita. Ya kita aja duluan yang konsul, setidaknya kita tahu ide-ide untuk membuat pasangan kita juga bisa merasa lebih baik sehingga dia merespon kita dengan lebih baik pula. Gitu. Jadi penanganannya tidak harus secara langsung. Walaupun tentunya profesional kesehatan jiwa akan bilang akan ada momennya ya memang orangnya harus dibawa langsung gitu. Karena dialah yang harus diterapi. Tapi ada kok teknik-teknik untuk menterapi orang lain dari diri kita. Gitu. Dan cari tahu itu dari konsultasi yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya si korban datang sendiri nih,
ke psikolog, mau konsultasi, tapi sumbernya belum selesai tuh, Bu. Apa Sumbernya si pelaku ini si masih pelaku ada ini gitu masih kan? ada. Iya, iya. Jadinya kan Betul. kemungkinan si korban tetap mendapatkan perlakuan yang buruk dan jadinya jadi bolak-balik ke psikolog dong. Bisa begitu, bisa juga nggak seperti itu, gitu ya. Jadi bisa misalnya gini, oh saya sekarang tahu ternyata saya kalau saya melakukan ini, saya jadi sadar nih kalau saya melakukan ini pasangan saya jadi gampang nge-trigger, terus kemudian dia akan marah-marahin saya, gitu. Nah ternyata saya tuh melakukan A gitu ya, karena saya merasa butuh B, C, dan D gitu. Sekarang saya belajar lewat konseling bagaimana saya memenuhi kebutuhan B, C, dan D tanpa saya melakukan A. Sehingga karena saya tidak lagi melakukan A, si pasangan saya nggak ke-trigger. Gitu contohnya. Ya jadi belum tentu selesai, tapi bisa jadi mengurangi begitu banyak. Berarti cukup membantu ya bantuan Iya, psikologis. betul. Jadi makanya tadi paling enggak tuh dikurangin dulu. Ibaratnya kita punya gelas ya, gelasnya tuh udah tumpah-tumpah. Ya paling enggak dengan konsultasi psikologis kita jadikan isi gelasnya tinggal setengah. Jadi kalau sampai ada masalah gitu ya, ibaratnya masalah masuk lagi gitu, masih ada waktu, masih ada Masih space. ada, iya, buat jadinya nggak terlalu depresi sekali atau Bener jadi banget. terbebani banget gitu. Betul, ya Bu ya. tapi memang sumber masalahnya juga perlu ditangani. Kalau sumber masalah tidak bisa ditangani, setidaknya kita menangani diri kita supaya ibaratnya gelas ini isi sebagian udah kita keluarin, atau gelasnya ini kita perbesar supaya memuat lebih banyak lagi dan kita nggak gampang marah. Dari pasien-pasien ibu yang korban NPD tuh yang paling parah tuh penanganannya kayak gimana sih Bu? Macam-macam ya, jadi korbannya gitu ya itu banyak juga yang kemudian jadi mengalami gangguan kejiwaan tertentu gitu ya. Misalnya salah satu yang paling parah tuh dia kemudian jadi mengalami gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan kan tadi saya cerita ya ada banyak tuh, ada yang gangguan kecemasan menyeluruh semuanya dia cemaskan, ada yang jadi panik, ada yang jadi fobia gitu dan lain sebagainya. Jadi kemudian penanganan kita fokuskan dulu pada permasalahannya dia, baru kemudian penanganan lanjutannya adalah bagaimana dia bisa berelasi dengan pasangannya ini. Gitu ya. Jadi karena gara-gara ini misalnya ini si pasangan ya, ini si korban ya, ini si pelaku yang NPD gitu. Nah, si korban ini kan awalnya bermasalah gara-gara ketemu dengan pasangannya. Tapi kemudian gara-gara ini terlalu banyak masalah, dia jadi punya masalah yang kesini nih, gangguan tadi nih. Nah ininya dulu nih yang kita beresin, si gangguan ini dulu. Baru kemudian kita beresin yang kesini, yang relasinya dia sama pasangannya, seperti itu. Balik lagi ke soal yang flying monkey Bu. Flying monkey tuh sebenarnya bisa dikategorin korban NPD nggak sih Bu? Sebetulnya apa iya. Dia secara sadar kayak memang seneng aja atau gimana tuh Bu? Dalam banyak kesempatan si flying monkey itu antek-antek tadi ya, itu sebenarnya korban juga. Tapi mungkin dia memilih gitu ya untuk menjadi korban, ya karena menurut saya itu hal yang benar gitu ya untuk diperjuangkan gitu misalnya. Berarti dia korban yang jadi pelaku dan tidak sadar gitu Betul, Bu? betul. Gitu. Cara menangani flying monkey gimana tuh Bu? Jadi apalagi kalau misalnya kita jadi korban dari flying monkey ya, terutama sih itu kita cari support system yang lain, cari temen supaya jangan sampai kita jadi korban pada saat kita sendirian. Karena nggak lucu nih kita diserang sama kayak sekumpulan orang yang bermasalah. Betul. Dan kita jadi nggak tahu apa-apa, kita bingung. Tapi kalau misalnya kita memang punya banyak temen, itu orang juga nggak segitu-gitunya gitu loh menyerang kita kan, karena dia tahu oh iya dia cukup tangguh nih ya karena memang banyak temennya juga membela dia gitu. Kalau misalnya tadi kan soal keluarga NPD, kalau yang pasangan NPD juga kan bermasalah banget tuh Bu. Wah nggak kerasa udah sekian panjang percakapan saya dengan Bu Nani. Seru banget hari ini bahas NPD. Ternyata banyak ya tipe-tipe disorder lainnya, mungkin akan dibahas di
pembahasan selanjutnya. Untuk teman-teman sobat ngulik, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya.